sedikit gambaran seperti apa sih sosok Ustaz Raja itu pada saatnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman wa warzuqna fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sahabat pengajian IWKZ, pengajian bulanan IWKZ Garden yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, saya senang sekali bisa bersilaturahim dengan Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi mungkin sebagai perkenalan singkat, nama saya Reza. Saat ini saya tinggal di Gotingan, sedang menempuh pendidikan doktoran di Universitas Gotingan. Kebetulan bidang saya itu terkait dengan bidang political psychology. Saat ini sedang riset tentang insyaallah kultur birokrasi di Indonesia. Dan saat ini mungkin saya baru saja mendapatkan amanah dari rekan-rekan pengajian kota di Jerman dalam muktamar Forum, yaitu Forum Komunikasi Masyarakat Muslim Indonesia se-Jerman, yang berlangsung beberapa waktu lalu di Hannover untuk menggantikan Ustadz Amrul Rizal Razani dari Hannover untuk menjadi ketua umum Forkom untuk periode 2014-2015 insyaallah. Jadi mudah-mudahan saya berharap juga Bapak Ibu sekalian, nanti rekan-rekan sekalian juga bisa terus mendukung dan juga meramaikan berbagai acara-acara keislaman baik yang dilakukan oleh WKZ maupun oleh Forkom secara umum. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Alhamdulillah saat ini saya silaturahim dengan istri juga dengan anak. Alhamdulillah. Kebetulan tadi malam ada acara musyawarah tahunan anak Aceh se-Jerman di Rumah Budaya KBRI Berlin, dan alhamdulillah sore ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Langsung ke materi aja, Mas. Oke. Ya, bismillah. Insyaallah saya ingin berbagi ya terkait dengan satu tema yang menurut saya cukup menarik. Saya mendapatkan informasi kemarin kalau nggak salah dari Robert bahwa 1 bulan yang lalu Pak Maki itu menyampaikan satu materi yang mungkin beririsan terkait dengan 10 karakter kepribadian Muslim ya, kalau saya nggak salah. Saya sebenarnya agak terkejut juga kok bisa beririsan gitu, karena kebetulan saya menyiapkan materi ini tidak ada sama sekali komunikasi dengan Pak Maki, dan ternyata kok bisa sama. Tapi setelah saya tadi pagi ketemu dengan Imam ya, kalau nggak salah salah satu yang tadi malam menginap di sini juga, materinya mungkin sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Maki. Kalau Pak Maki mungkin lebih terkait dengan karakter ataupun kepribadian yang ideal gitu ya dari seorang Muslim. Kalau sesi pada hari ini mudah-mudahan bisa menjadi elaborasi dari materi yang beliau sampaikan, yaitu bagaimana sebenarnya Al-Quran itu memandang kepribadian manusia secara utuh. Jadi bukan hanya terkait dengan bagaimana sebenarnya kepribadian manusia Muslim ideal, tapi juga bagaimana Al-Quran menggambarkan secara gamblang bagaimana sebenarnya kepribadian kita gitu ya. Dan ini menurut saya penting karena mengenal diri kita, mengenal kepribadian kita ya, itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat urgent ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada seseorang yang bilang kepada kita gitu ya, kamu tidak tahu diri, kira-kira tersinggung nggak? Pasti tersinggung. Dibilang kamu tidak tahu diri itu pasti tersinggung. Oleh karena itu maka ketika kita tidak mengenal diri kita sendiri, tidak mengetahui diri kita sendiri, maka seharusnya kita benar-benar tersinggung terhadap diri kita sendiri gitu. Kenapa kita sampai betul-betul nggak mengenal diri kita sendiri? Nah, insya Allah mungkin selama lebih kurang setengah jam ya,
nanti mungkin lanjutkan dengan diskusi. Saya hanya ingin berbagi terkait dengan bagaimana Quran ini berbicara tentang kepribadian kita. Bagi Bapak Ibu sekalian yang membawa mushaf, dipersilakan untuk membukanya, nanti tidak seiring dengan perjalanan diskusi kita pada hari ini, insya Allah. Karena memang kita akan membahas bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran itu berbicara tentang kepribadian kita, tentang diri-diri kita. Yang mudah-mudahan bisa menjadi semacam reminder, juga penyemangat buat kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Ya, bismillah, kita mulai. Nah, ini adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang saya yakin insya Allah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian sudah sering sekali mendengarnya. Saya bacakan artinya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kita teringat sekali bagaimana peristiwa ketika Rasulullah SAW ketika itu sedang bertahanus di Gua Hira, dan kemudian didatangi oleh sosok yang belakangan kemudian diketahui sebagai malaikat Jibril. Kemudian disuruh ikra, disuruh membaca. Kemudian jawaban Rasulullah ketika itu adalah ma ana baqara, saya itu nggak bisa baca. Dan setelah sekian lama gitu ya, kemudian turunlah ayat ini. Dan 5 ayat pertama ini menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena 5 ayat pertama ini ternyata sudah berbicara tentang manusia. Jadi 5 ayat pertama ini sudah berbicara tentang manusia, itu poin yang pertama. Padahal Al-Quran ini sebenarnya ditujukan bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh makhluk, gitu ya. Termasuk juga jin, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah, yang menarik adalah bahwa di ayat yang pertama ini, ketika kita mau menulis satu buku gitu ya, ibarat kita mau menulis satu buku, tentunya halaman pertama itu adalah halaman yang harus bagus sekali gitu, sehingga halaman pertama itu akan menarik orang untuk melihat apa yang terjadi di halaman-halaman berikutnya. Nah, di sini kita temukan poin yang lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajak kita untuk mengenal bagaimana hakikat penciptaan kita. Seperti apa, dari mana kita berasal gitu. Melalui apa? Yaitu melalui perantaraan kalam. Kalam itu kalau dalam bahasa Arab itu kan kolam diartikan pulpen dalam bahasa Arab. Artinya apa? Di sini sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menganjurkan kepada kita bahwa membaca dan menulis itu adalah 2 hal pokok yang paling prinsipil bagi setiap kita untuk mempelajari hakikat diri kita. Sehingga melalui perantaraan kalam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajarkan kepada manusia berbagai hal yang tidak diketahuinya. Nah, di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 10 dikatakan, saya bacakan artinya, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat zikrukum, yang bisa diartikan juga penyebutan-penyebutan tentang dirimu atau sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Nah, di dalam cuplikan ayat ini sudah disampaikan bahwa Al-Quran itu memaparkan secara gamblang, baik tersurat maupun tersirat, berbagai hal tentang diri kita sendiri. Jadi kalau seandainya ada di antara kita yang bertanya, sebenarnya saya siapa, kita mau kemana, dan seterusnya, itu bisa kita temukan dalam lembaran-lembaran mushaf Quran. Nah, ini yang sebelum kita berbicara lebih lanjut, biasanya kita akan coba untuk mendefinisikan sebenarnya seperti apa sebenarnya definisi dari kepribadian. Tentu mungkin kita punya banyak definisi tentang kepribadian, tapi ini saya ambil salah satu definisi yang menurut saya menarik, yang dikemukakan oleh Klughorn dan Murray, yang beliau mengatakan bahwa each person is in certain respect like all other persons, like some other persons, and like no other person. Jadi menurut beliau gitu ya, dalam salah satu buku mereka yang begitu terkenal gitu ya, dikatakan bahwa manusia itu setidaknya punya 3 level gitu ya, kepribadian. Dalam konteks kepribadian memiliki 3 struktur gitu. Yang pertama, bahwa ada satu sisi di mana
manusia kita itu sama dengan semua di antara kita yang ada hadir di sini. Dan yang kedua adalah kita sebagai manusia itu memiliki, mungkin sebagian memiliki kesamaan pada beberapa hal, pada beberapa aspek di antara sebagian kita, baik fisik maupun mungkin sifat, karakter, kepribadian dan seterusnya. Dan ada hal yang ketiga yang itu menjadi hal yang sangat unik dari kita, bahwa kita, setiap diri kita itu berbeda dibandingkan yang lain. Itu adalah level yang terakhir. Nah, dengan kerangka ini saya akan mencoba untuk mengajak Bapak Ibu sekalian, sahabat pengajian bulan Dzulqa'dah, untuk membedah Al-Quran dengan memakai kerangka yang ditawarkan oleh Bukho dan Muraini. Kita akan mulai dari yang pertama, like all others, bahwa kita pada hakikatnya itu sama, gitu ya, terlepas dari berbagai macam keunikan kita. Saya ingin memulai dari yang pertama tentang penyebutan manusia dalam Al-Quran. Ada banyak sekali, lebih dari 3 sebenarnya, istilah ataupun kosakata ataupun kata yang dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggambarkan manusia, menyebutkan manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama kita sering mendengar adalah insan atau anas. Insan adalah bentuk tunggal dari anas. Nah, kata insan ini itu secara umum berasal dari 3 akar kata. Yang pertama adalah anasa, yaitu berdaya nalar, berilmu, bahkan meminta izin atau beradab. Jadi kalau seandainya insan itu sudah mengandung kata bahwa kalau seandainya kita ingin memakai benda punya orang lain, itu kita harus meminta izin. Jadi sudah ada termaktub di situ bahwa anas itu memang memiliki etika, memiliki sopan santun, yang sudah istilahnya sudah inklusif di dalam sosok seorang manusia. Dan yang kedua adalah anisa, ramah bersahabat. Ini mungkin sama seperti Pak Anis ya, yang ramah dan bersahabat. Dan nasia, nisyun, bahwa kita itu secara natural, secara natur itu adalah pelupa. Kemudian yang kedua adalah bashar. Apa itu bashar? Quraisyah itu menyatakan bahwa bashar itu sebenarnya adalah aspek dari lahiriah kita, yaitu kulit kita yang tampak jelas berbeda dengan kulit binatang yang lain ataupun makhluk yang lain. Dengan kata yang lain, ini disebutkan bahwa bashar itu adalah aspek lahiriah kita sebagai manusia, yaitu kita memiliki kebutuhan untuk makan dan minum dari bahan yang sama yang ada di dunia ini. Dan yang ketiga adalah yang menjelaskan asal-usul kita, yaitu sebagai Bani Adam, bahwa manusia adalah keturunan Adam. Istilah ini yang kemudian digunakan menyebut manusia berdasarkan dari asal muasal keturunannya, bahwa kita semuanya sama, semuanya adalah insan, kita semuanya adalah bashar, dan kita semuanya adalah Bani Adam. Nah, jamaah pengajian bulanan IPK yang kepada Allah. Selanjutnya saya ingin mengajak kita untuk menelusuri asal-usul penciptaan kita. Pertanyaan yang pertama mungkin, mengapa sebenarnya manusia diciptakan? Ini ayat yang sangat masyhur sekali, bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa tujuan awal ataupun hakikat penciptaan manusia itu adalah khalifatullah fil ardi. Saya bacakan ayatnya, surat kedua ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini yang kemudian menjadi
dasar bahwa tujuan penciptaan kita itu adalah sebagai khalifah di muka bumi, gitu ya. Dalam ayat ini menarik, malaikat itu sudah memiliki prejudice. Kok kenapa engkau ya Allah menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan gitu? Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa malaikat itu berpikir bahwa mungkin Allah akan menciptakan satu makhluk yang mirip seperti wujudnya jin gitu ya, yang memiliki kecenderungan untuk berbuat kerusakan. Dan selanjutnya, seperti apa sebenarnya proses penciptaan manusia? Dalam Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 sampai dengan 16, saya bacakan artinya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, di ayat ini adalah bagaimana fase kehidupan kita. Dari awalnya berupa sesuatu yang tidak berbentuk yang berasal dari saripati tanah, kemudian menjadi sesuatu yang hidup. Kemudian dari hidup itu kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian selanjutnya dibangkitkan. Dan bagaimana sebenarnya status dan kedudukan manusia? Manusia disebutkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-70 bahwa makhluk manusia itu dimuliakan dengan berbagai kelebihan di atas makhluk yang lain. Dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-70 kita bisa lihat sama-sama. Saya akan bacakan artinya. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena memang kita diberikan keistimewaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari beragam macam teknologi yang ditemukan oleh manusia untuk bisa mengudara dengan pesawat, untuk bisa meluncur dengan ICE, untuk menerobos bawah tanah dengan uban gitu ya. Tapi kalau seandainya Allah nggak memberikan keistimewaan ini, maka niscaya itu pesawat akan jatuh, ICE nggak akan bergerak di realnya. Tapi Allah memberikan fitrah kepada kita bahwa manusia itu diberikan kelebihan. Selain rezeki yang mengalir berasal dari mana saja, kita juga mendapatkan kesempatan untuk bisa menikmati transportasi darat, lautan gitu, ataupun udara. Dan selanjutnya dalam Quran surat At-Tin ayat keempat ini disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuknya yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna, lalu kemudian akan berakhir dengan menjadi tua gitu ya, menjadi pikun. Kemudian selanjutnya bahwa setiap kita itu dilahirkan dengan potensi fitrah. Saya nggak akan bahas satu-satu lagi, mungkin nanti bisa Bapak Ibu sekalian lihat karena waktunya mungkin terbatas. Dan kemudian kita juga diberikan kelengkapan akal. Nah, ini beberapa gambaran Al-Quran tentang status dan kedudukan kita. Kita sudah dilebihkan dari yang lain, kita diistimewakan, kita diberikan bentuk yang sempurna, kita dilengkapi dengan konsep potensi fitrah, kita dilengkapi dengan akal kita untuk berpikir. Dan kemudian
Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita satu hal lagi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada setiap kita tanpa kecuali potensi untuk memilih satu dari antara dua. Apakah kebaikan atau keburukan, gitu ya. Dan sebaliknya, mana yang kita pilih? Dan kita semua tanpa kecuali memiliki satu musuh yang sama. Dalam Quran Yusuf ayat ke-5 itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memiliki satu musuh utama, yaitu adalah asyaitonir rajim. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengingat kembali tentang kisah manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Berdasarkan Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 11 sampai dengan 25, ada beberapa scene, saya bilang mungkin cuplikan-cuplikan gitu ya, bagaimana sebenarnya kisah manusia yang pertama, yang mudah-mudahan bisa menjadi hikmah bagi kita. Dalam scene yang pertama disebutkan bahwa iblis itu menampilkan kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan artinya. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 11 hingga 25. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu, kata Allah kepada iblis. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surganya, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis pun menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, dari surga, dalam keadaan terhina dan terusir, kata Allah pada iblis. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semua. Dan ini menarik. Ayat 11 sampai dengan 18 dibuka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat dan jin untuk bersujud kepada manusia. Konteks sujud ini mungkin perlu kita bedakan dengan konteks sujud kita gitu ya, dalam salat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sujud ini adalah konsekuen dengan bagaimana penempatan Allah gitu ya terhadap manusia sebagai makhluk yang mulia gitu. Bahkan malaikat dengan jin itu diperintahkan untuk bersujud kepada manusia. Tapi kemudian iblis itu merasa dia lebih baik. Dia merasa lebih baik karena diciptakan dari api. Sehingga kemudian terjadi negosiasi iblis kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, lengkap semuanya. Dan selanjutnya adalah scene yang kedua, tercatat di dalam Al-Quran, kesalahan manusia yang paling pertama. Ayat 19 saya bacakan. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Dan berbagai literatur disebutkan itu pohon khuldi ya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka
agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Menarik bahwa ternyata Nabi Adam dengan Siti Hawa dalam surga itu sudah memiliki pakaian sebenarnya. Jadi setan itu mencoba menggoda Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa, Siti Hawa, agar mereka menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat dan atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Jadi diiming-imingi bahwa sebenarnya rasionalisasi kenapa Allah melarang kalian mendekati pohon itu sebenarnya supaya kalian nggak menjadi seperti malaikat gitu nanti. Dan kemudian dia berikutnya, dan setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyuruh kepada mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Dan satu ayat lagi, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini adalah kesalahan manusia yang pertama. Dan berikutnya, bahwa amanah manusia itu ada di ayat berikutnya. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Ada kemudian sebagian berpikir, mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya dikirim ke bumi karena melakukan kesalahan dan itu adalah hukuman. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya harusnya tinggalnya di surga, tapi karena dia melakukan kesalahan ini, maka kemudian sebagai hukumannya dia kemudian dihukum, manusia dihukum untuk ke bumi. Argumentasi ini keliru. Kenapa? Karena kita perlu ingat bahwa di cuplikan ayat sebelumnya, di awal pembukaan pengajian kita pada hari ini, bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengklirkan gitu ya, bahwa aku akan menjadikan satu makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi sebelum kejadian ini itu sudah digariskan bahwa Allah akan menaruh satu khalifah gitu. Jadi kalau saya ada argumentasi yang menyampaikan bahwa manusia itu dikirim ke bumi sebagai hukuman, itu keliru. Karena tiga sin ini baru terjadi ketika manusia ataupun Adam dan Hawa sudah diciptakan dan memang sudah memiliki tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, sekarang kita mencoba untuk merefleksikan seperti apa sebenarnya kepribadian dasar kita. Jadi kepribadian yang natur dari kita gitu. Pertama, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 83, bahwa manusia itu, bahwa kita semua secara natur itu memiliki kecenderungan untuk berlaku sombong. Sombong ini bisa berarti merasa lebih baik daripada yang lain, bisa juga menolak kebenaran ya. Nah, saya ingin menyampaikan dua contoh menarik dari karakter sombong ini pada dua sosok yang sangat-sangat soleh sekali. Yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 69, dan yang kedua adalah Nabi Ismail alaihissalam dalam Quran As-Saffat ayat 102. Redaksinya menarik, bahwa Nabi Musa ketika itu, mungkin Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah mendengar ada satu momen di mana Nabi Musa ketika dikelilingi oleh umatnya, ketika itu ditanya oleh salah seorang dari mereka, wahai Nabi Musa, apakah ada orang yang lebih baik atau lebih pintar dari kamu? Ketika itu Nabi Musa dengan pedenya mengatakan,
Tidak ada. Yang kemudian singkat cerita, Allah menegurnya untuk menjumpai satu sosok yang soleh yang kita kenal dengan Nabi Khidir di pertemuan dua samudra. Ketika bertemu, cuplikan Al-Kahfi 69 ini adalah ketika Nabi Khidir ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa memohon supaya Nabi Musa diizinkan untuk mengikuti Nabi Khidir. Nabi Khidir bilang kurang lebih di dalam Quran itu, Bapak Ibu lihat, aku khawatir kamu nanti nggak sabar ngikutin aku gitu, kata Nabi Khidir. Tapi apa? Frase yang disampaikan, respon yang disampaikan oleh Musa adalah, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, kata Nabi Musa. Kita bedakan, kita bandingkan dengan Ismail alaihissalam ketika Nabi Ibrahim menerima wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail gitu ya. Dengan begitu rendah hatinya, respon yang diberikan oleh Nabi Ismail adalah, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ini menarik, memang spesifik sekali. Frase yang dipakai, frase kata yang dipakai oleh Musa adalah, kamu akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar. Sementara Nabi Ismail adalah, engkau akan mendapatiku sebagai salah satu dari banyak orang yang sabar. Dan ini menarik. Frase kata yang dipakai Nabi Musa ini menunjukkan ataupun menampilkan kesombongannya sebenarnya, bahwa saya ini akan menjadi seorang yang sabar. Sementara Nabi Ismail, insya Allah engkau, wahai bapakku, akan mendapati aku sebagai, ya mungkin insya Allah saya akan jadi bagian dari orang-orang yang sabar. Yang terjadi adalah kemudian Nabi Musa itu nggak sabar, tapi Nabi Ismail itu sangat sabar sekali gitu. Tapi luar biasa hikmahnya ya. Kalau seandainya Nabi Musa ketika itu lebih sabar gitu ya, mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak pelajaran gitu ya dari perjalanannya bersama Nabi Khidir. Tapi walau alam itu mungkin sudah satu suratan takdir ya, kode dan kode yang ditetapkan Nabi Musa. Kemudian selanjutnya, bahwa kita memiliki sifat natur itu adalah tidak pandai berterima kasih. Nah, ini ada satu hal yang fase yang sangat-sangat menarik yang bisa kita pelajari, bahwa manusia itu benar-benar tidak pandai berterima kasih. Ada satu cuplikan yang ingin saya pakai dari kisah Bani Israel. Ada 3 fase. Yang pertama adalah, jadi ketika itu Nabi Musa alaihissalam itu tercatat dalam sejarah mencoba untuk menyelamatkan gitu ya Bani Israel dari kejaran Fir'aun yang zalim sekali ketika itu. Kita buka surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 60 sampai 62. Surat ke-26 ayat 60 sampai 62. Saya bacakan artinya. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Frase yang sangat menarik sekali, kosakata yang sangat menarik sekali dipakai oleh Nabi Musa. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kenapa kok Nabi Musa nggak mengatakan, tenang aja, Tuhan kita beserta kita? Itu menarik. Jadi ketika sudah berada dikejar dan sudah di ujung samudra, itu udah nggak bisa mundur lagi, karena kalau mundur udah pasti dapat, kalau maju samudra. Yang selanjutnya adalah kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, dan terbelahlah di depan mata kepala mereka sendiri samudra itu terbelah, sehingga mereka kemudian bisa melewatinya hingga ke tepian daratan di seberangnya. Tapi apa yang terjadi? Peristiwa setelah berhasil menyeberang itu tercatat dalam Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 138. Kita lihat apa yang terjadi. Saya bacakan artinya. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada satu kaum yang tetap penyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala. Musa menjawab, sungguh kamu adalah orang-orang yang bodoh.
Bapak Ibu sekalian, ini sangat menarik. Jadi ketika dikejar, kemudian Nabi Musa itu memperlihatkan gitu ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, bahwa Nabi Musa itu memang betul-betul sudah terbukti valid bahwa Nabi Musa itu ditolong oleh Tuhannya. Di depan mata kepala mereka sendiri, samudra yang dalam itu terbelah dua di depan mata kepalanya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Begitu mereka sudah selamat, di tepian daratan yang lain, mereka berjumpa dengan satu kaum. Kalau saya nggak salah itu adalah Samiri ya, pembuat berhala sapi emas. Itu kemudian apa yang mereka minta? Bukannya mereka berterima kasih kepada Tuhan yang Musa dan kemudian mengakui keesaannya, tapi apa? Mereka meminta Nabi Musa untuk membuatkan Tuhan yang seperti itu, seperti sapi emas itu. Dan ada satu pasal lagi yang menarik. Ini luar biasa memang, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 61. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 61, saya bacakan artinya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, kata Bani Israel. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Dan seterusnya. Ini menarik sekali. Jadi Bani Israel itu sebenarnya percaya akan eksistensi Allah, tapi nggak percaya, tapi nggak mau percaya. Dan lagi-lagi frase yang sangat-sangat menarik yang dipakai oleh Nabi Musa di sini, yang dipakai oleh Bani Israel untuk meyakinkan Nabi Musa untuk berdoa kepada mereka, karena mereka sudah punya bukti bahwa pernah terjadi, sudah di ujung samudra terbelah karena Musa itu meminta petunjuk Tuhannya. Lalu kemudian satu ketika itu Bani Israel bosan dengan satu macam makanan saja, sehingga mereka berusaha melobi Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa sekali lagi meminta supaya diturunkan makanan yang lebih banyak. Dan requestnya ini nggak main-main. Ini semua adalah menurut rekan saya itu, ini sebenarnya adalah hasil produksi yang tidak terdapat di tanah Arab. Ini tropis semua. Jadi sayur mayur tropis, sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah itu nggak bisa ditemukan di Jazirah Arab. Dan fase yang menarik adalah mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Lagi-lagi, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Kenapa frasenya nggak Musa, ayo kita tolong, kita mohon kepada Tuhan kita supaya kita dikasih lebih? Enggak. Tapi apa yang dikatakan? Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari situ. Dan kita memiliki kecenderungan mendoakan kejahatan sebagaimana kita mendoakan kebaikan. Ini mungkin kita perlu waspadai juga. Dan tidak sedikit di antara kita memiliki cenderungan untuk menjadikan harta itu sebagai indikator kemuliaan kita. Dan manusia tidak pernah jemu memohon kebaikan buat dirinya. Dan ini adalah sejumlah cuplikan, masih banyak lagi gitu ya, kepribadian-kepribadian natur dasar kita yang termaktub dalam Quran. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita bersama. Kita masuk ke dalam level yang kedua, like some others. Bahwa manusia itu dahulunya itu hanya satu umat, kemudian mereka berselisih. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dengan Siti Hawa, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Dan ini saya ingin menggarisbawahi tentang pengaruh lingkungan. Ada konsep yang sangat menarik terkait dengan lingkungan. Yang pertama adalah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 58 termaktub analogi lingkungan yang baik. Bahwa lingkungan yang baik adalah orang akan menghasilkan orang yang baik, akan menghasilkan manusia yang baik. Tapi apa iya bahwa lingkungan yang baik akan menghasilkan 100% orang yang baik? Nah, oke, nggak apa-apa.
Bagaimana dinamika lingkungan istri Nabi Nuh alaihissalam? Istri seorang yang sangat soleh sekali, Nabi Nuh gitu loh. Istrinya kok bisa-bisa seperti itu? Atau Nabi Lut gitu. Dan sebaliknya, istri Fir'aun yang dikenal zalim sekali, tapi kok bisa segitu solehanya? Itu mungkin bisa menjadi bahan renungan kita ya. Bahwa lingkungan ansih itu nggak cukup untuk kemudian membentuk kepribadian yang baik. Walaupun lingkungan yang baik itu adalah syarat utama untuk kemudian membentuk satu kepribadian ataupun manusia yang baik. Dalam Quran surat At-Tahrim disebutkan bahwa Allah menjadikan istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan kedua hamba Allah yang soleh, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu like no others, keunikan kita. Nah, mengapa tidak ada satu manusia pun yang persis sama dengan yang lain? Saya ingin membandingkan lagi-lagi dua sosok yang sangat soleh, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-36 digambarkan bahwa ini dua respon yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam terhadap umatnya yang sama-sama membangkang dalam tanda kutip. Umatnya yang keras kepala nggak mau menerima kebenaran. Kita lihat bagaimana respon dari Ibrahim alaihissalam. Barang siapa mengikutiku, maka sesungguhnya ia termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi Ibrahim sudah dibakar hidup-hidup gitu ya, dicemooh, disiksa secara fisik gitu ya. Tapi apa? Terhadap orang-orang yang mendurhakainya, yang keras kepala menolak kebenaran, apa? Mudah-mudahan Allah itu kasih sayang gitu ya. Mudah-mudahan nanti kamu bisa dapat petunjuk. Dalam ayat berikutnya, kalau saya tidak salah, ayat ke-37 itu, Nabi Ibrahim itu berharap, mudah-mudahan kalau bukan saat ini, mudah-mudahan nanti cucuku nanti ada menjadi orang-orang yang beriman. Dan kemudian sekian tahun berikutnya, kemudian Nabi Muhammad SAW itu menyatakan dalam salah satu riwayat bahwa Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku ini sebenarnya adalah buah dari doa Nabi Ibrahim ketika itu, yaitu yang meminta supaya nanti mudah-mudahan ada generasi keturunannya yang menjadi manusia beriman. Kita bandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Rob kami, binasakanlah harta benda mereka dan kuncinya matilah hati mereka, karena mereka tidak beriman sehingga mereka menyaksikan siksa yang pedih. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kepribadian Nabi Musa ketika itu adalah kepribadian yang keras gitu ya. Ya sudah, kalau nggak mau beriman ya sudah, singkirkan aja gitu. Dan yang menarik adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa keduanya termasuk dalam ulul azmi, yaitu Rasul Allah yang diunggulkan dibandingkan dengan Rasul-Rasul Allah yang lain. Ini menarik. Artinya apa? Keduanya ini sebenarnya karakter kepribadian keduanya, sosok Nabi Ibrahim yang lemah lembut, sosok Nabi Musa alaihissalam yang begitu keras, kedua-duanya itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua-duanya dimasukkan ke dalam ulul azmi, yaitu para Rasul Allah yang diberikan derajat lebih tinggi dibanding Rasul yang lain karena kesabarannya. Dan ini mungkin sebagai epilog penutup dari penyampaian materi. Ada 3 model kepribadian manusia menurut Muslim menurut Al-Quran yang disandarkan pada parameter keimanan kita, yang termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 hingga 20. Yang pertama adalah kepribadian orang beriman ayat 1 sampai 5. Kemudian kepribadian orang kafir ayat 6 sampai 7. Dan banyak sekali dari ayat 8 sampai dengan 20 Allah mendeskripsikan bagaimana kepribadian orang-orang munafik. Dan sebagai penutup, ada satu ayat yang menurut saya sangat menarik sekali, yang terkait dengan kepribadian kita, yang terkait dengan keunikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Celupan warna Allah, diartikan sibghah itu sebagai celupan warna Allah,
dan siapakah yang lebih baik celupan warnanya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Nah, ini menarik menurut saya. Kenapa? Karena celupan itu kalau kita ibaratkan setiap diri kita itu seperti kain gitu ya. Kain putih mungkin kita bisa sebut, menurut Piaget itu disebutkan bahwa kita adalah tabula rasa. Jadi kita lahir tuh dalam satu kanvas menurut dia, yang kemudian sepanjang perjalanan hidupnya itu kemudian akan terbentuk berbagai macam warna, berbagai macam gambar dan seterusnya. Mungkin analog dengan itu. Nah, seiring dengan perjalanan kita, terkadang kain putih kita itu kan menjadi sangat kotor sekali gitu. Tetapi di sini Allah memaparkan gitu ya, memastikan bahwa barang siapa orang yang menjadi muslim dengan sungguh-sungguh, maka ibaratnya itu kain yang kotor itu dicelupkan dalam satu wadah berisi air. Yang ketika diambil lagi celupannya itu, kain yang kotor itu tadi akan menjadi cemerlang lagi gitu. Jadi karakter Nabi Musa yang keras, karakter Nabi Ibrahim yang santun, yang lemah lembut, dan berbagai macam karakter kita, kalau seandainya kita mau gitu ya, memilih jalan yang kemudian menjadi jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslim yang lurus gitu ya, maka kemudian ibaratnya kain kita itu akan menjadi kain yang cemerlang dengan celupan Allah. Ketika sahabat sekali berumar gitu, yang ketika itu dia melakukan begitu banyak kebodohan, kemudian begitu masuk Islam menjadi sosok yang juga cemerlang. Bahkan Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa orang yang unggul ketika zaman jahiliyah itu pun akan menjadi orang-orang yang unggul ketika mereka sudah menjadi beriman. Artinya apa? Apapun kepribadian kita, apapun keunikan kita, pastikan kita tercelup dalam warnanya Allah, tercelup dalam sifat Allah ini, sehingga mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang celupan warnanya itu indah karena celupan warna Allah. Walau alam bisawab, itu mungkin pengantar dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi buat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Reza Patraman atas materi yang sungguh menarik dan sangat baik. Langsung saja dibuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ya, Mas Andri, ada lagi? Akhwatnya? Belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, nama saya Andri Utari. Dari paparan tadi tentang karakter manusia menurut Al-Quran, ada beberapa yang mungkin mau saya tanyakan ya. Kalau boleh lihat slide-nya. Jadi tentang apa ya, konsep dalam Quran itu, apakah memang Adam itu dinyatakan dalam Al-Quran sebagai manusia yang pertama gitu ya? Karena kalau di bidang saya biologi gitu ya, dan juga diskusi dengan teman-teman gitu ya, banyak yang mempercayai itu sebetulnya apakah Adam itu bisa jadi bukan sebagai manusia pertama di bumi ya. Apalagi dalam diskusi tentang evolusi ya teman-teman, banyak yang mencoba melihat literatur lain ya, bahkan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Kalau kita memang sebagai akademisi dan itu mempercayai sebuah fakta ilmiah, nah kok banyak juga di jurnal ilmiah dikatakan bahwa sebetulnya dahulu manusia itu tidak sendiri, ada beberapa spesies Homo saat itu ya. Saya ini mungkin ingin tanyakan aja konsep manusia pertama dalam Al-Quran, apakah memang dinyatakan dengan jelas bahwa Adam itu adalah sebagai manusia pertama ya. Sebab menurut bukunya Maurice Bucaille itu mungkin dia pun masih mengkaji ya, mungkin ada kemungkinan lain ya bahwa bisa jadi Adam itu bukan manusia pertama di bumi. Terlalu banyak teori yang mungkin menjadi sebuah ya never ending debate ya, cuma mungkin saya ingin meminta pandangan ya, bagaimana seharusnya kita mendekati hal ini. Sebab terlalu naif juga kalau bagi kita seorang muslim itu
mengatakan bahwa ya saya nggak percaya teori evolusi itu suatu hal yang sangat lain juga ya. Sebab kalau kita googling di internet ya, advantage of evolution itu banyak sekali juga ya. Contohnya yang mau saya tanyakan. Oke, saya respon aja atau ya, bismillah. Ini sebenarnya terima kasih ya pertama pada Mas Andri atas pertanyaannya. Saya sebenarnya bukan expert di bidang ini, tapi mungkin sekedar berbagi aja. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang bisa menambahkan ataupun menyanggah opini saya. Jadi yang saya pahami gitu ya, bahwa kata dasar dari Adam itu sendiri, setahu saya itu Adam itu tidak ada gitu sebenarnya. Jadi dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tapi itu mungkin bisa di cross check lagi. Mungkin Pak Anies nih yang memahami bahasa Arab, Adam itu secara bahasa artinya apa? Tapi kalau saya nggak ada pendapat juga bisa jadi Adam itu bukan satu tapi banyak gitu ya. Oke. Banyak pasangan itu entah yang betul yang dulu. Ya kalau seperti itu kemudian kita lihat aja di Quran ayat 19:23 ya. Kita buka lagi Al-A'raf ayat 19-23. Al-A'raf ayat 19-23. Saya bacakan ayat 19 saja. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Kita baca bahasa Arabnya. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjuka. Itu nggak ada spekulasi lain. Enggak, tapi statement Adam dan Hawa sebagai manusia pertama akan ada di Quran atau tidak? Langsung, oke. Itu yang mungkin mau saya tanyakan. Ya kalau misalnya saya mungkin berbagi dari sudut pandang opini saya berdasarkan apa yang ada di Quran. Artinya itu yang dulu ya, menarik bahwa kosakata yang dipakai Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-A'raf ayat 19 ini itu bestim gitu, dua. Anta itu nggak bisa diterjemahkan antum, itu beda. Wazau juga, artinya dua gitu. Nah kemudian kalau misalnya terkait dengan scientific gitu ya, kalau yang saya pahami, mungkin saya nggak punya banyak literatur di bidang itu. Kalau seandainya tadi disebutkan tentang teori evolusi itu mempercayai bahwa manusia itu berevolusi dari sesuatu yang menyerupai kera, kemudian daun seterusnya gitu ya. Ya itu mungkin salah satu teori sebenarnya. Tadi ada beberapa dan banyak teori. Oke. Terkait manusia pertama. Ya, tapi kalau misalnya dalam Quran ini, tapi memang harus dibuktikan apakah memang Adam itu manusia pertama apa tidak gitu ya. Kalau seandainya Adam itu manusia pertama, kita bisa meyakini itu, kita bisa membuktikan itu. Kemudian yang kedua adalah di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa Adam dan Hawa itu adalah sesuatu yang tidak memiliki akal, sesuatu yang tidak sempurna. Dalam Quran surat At-Tin disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau seandainya kita berbicara mengenai insan yang sama gitu ya, mengenai manusia yang sama, maka itu sudah sempurna gitu, diciptakan dari awal. Sepanjang yang saya tahu tidak disebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia itu berasal dari sesuatu yang betul, bahwa manusia itu berasal dari sesuatu yang tidak sempurna, dari saripan di tanah, tapi tidak kemudian ketika lahir itu dari sesuatu yang tidak sempurna gitu. Tapi wallahualam. Dan mungkin yang perlu kita pahami bersama, banyaknya literatur ilmiah itu tidak membuktikan bahwa itu adalah satu kebenaran. Bahwa kebenaran dalam literatur ilmiah itu harus selalu diragukan keabsahannya gitu. Tapi kalau menurut saya beberapa ayat yang dimaktubkan dalam Al-Quran itu memang menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu merupakan manusia yang pertama. Dalam ayat yang lain misalnya Allah itu menyampaikan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Secara spesifik menyebutkan namanya Adam gitu. Bahwa Allah itu mengajarkan kepada Adam itu semua hal-hal gitu ya. Yang kemudian dalam ayat berikutnya itu malaikat
diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, coba itu namanya apa dan seterusnya. Tapi Nabi Adam bisa. Kalau seandainya betul logikanya seperti itu, kemudian ya Adam itu kemudian menjadi sosok yang kemudian diberikan software gitu ya Allah Subhanahu wa taala sebagai software pertamanya gitu. Tapi walau mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang bisa menambahkan, tapi yang yang saya pahami sejauh ini artinya teori evolusi itu sangat diragukan gitu kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, gimana Mas Andri? Ya, mungkin ada tanggapan dari pertanyaan Mas Andri dan jawaban juga Ustaz Reza? Atau kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari. Tadi saya tertarik dengan yang Ustaz sampaikan di masalah lingkungan. Jadi seolah-olah karena mungkin kawaman saya ya, di sana bahwa lingkungan itu mempengaruhi manusia. Jadi lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik. Tapi di bawahnya ada statement atau ada kalimat bahwa tidak semua lingkungan yang baik menghasilkan manusia yang baik. Betul kan? Kalau saya tidak salah, mungkin nanti dilihat lagi slide-nya seperti apa. Jadi maksud saya bagaimana cara pandang kita terhadap lingkungan ini, terutama dalam masalah membentuk kepribadian kita sebagai muslim. Maksud saya, bagaimanakah ramuan yang tepat untuk menyikapi pernyataan-pernyataan ini? Apakah akan memang betul seperti yang pertanyaan pertama, lingkungan yang baik akan menghasilkan orang yang baik? Tapi itu kalau dikontradiksikan dengan yang selanjutnya ya ternyata tidak juga. Jadi bagaimana ramuan yang tepat tuh, agar kita menjadi muslim yang baik dari minimal dari pengaruh lingkungan itu. Mungkin seperti itu. Mungkin satu pertanyaan terakhir, masih ada pertanyaan ini dari ibu-ibu. Mungkin pertanyaan satu pertanyaan. Masih ada satu lagi? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit pertanyaan, mungkin agak melenceng dari konsep yang tadi sudah diberikan. Tapi pada dasarnya Nabi dan Rasul diturunkan itu kan untuk meluruskan kaum atau umat yang ada di dunia, supaya semua memeluk agama Allah gitu. Dan yang terakhir, supaya meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah serta kitabnya yang berupa Al-Quran. Beruntunglah kita semua yang mempunyai orang tua dari turun-temurun mungkin sudah beragama Islam. Jadi kita dari lahir itu sudah mendengar azan dari orang tua kita, dan kita sudah diasuhnya dalam kehidupan yang islami sampai kita dewasa. Itu akan terus menurun ke anak cucu, ke generasi penerus kita. Tapi bagaimana dengan umat yang tidak beragama Islam? Dalam hal ini Nasrani atau mungkin Yahudi ya, Bani Israel, mereka punya agama Karbala, tidak mau mengakui bahwa Al-Quran itu sebagai kitab Allah yang terakhir, dan tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, bahkan tidak mau mengakui Nabi Isa sebagai Rasul Allah, malah mereka menyebutnya sebagai Tuhan Yesus. Atau yang paling ini lagi, parah lagi, mereka tidak mengakui Allah gitu. Kecuali hanya umat-umat Islam saja yang percaya adanya rukun Islam, percaya kepada
Allah, hari kiamat, Rasul, kitab, mungkin terbalik-balik itu. Bagaimana? Mohon dijelaskan. Saya merasa prihatin terus terang dengan mereka yang belum memeluk agama Islam. Padahal hari kiamat itu kan dijanjikan pasti ada, pasti akan datang di dalam Al-Quran. Dan di mana Tuhan Yesus yang mereka sebut itu nanti Nabi Isa tetap akan diturunkan ke dunia untuk mengejar seorang dajjal yang lari sampai ke kalau nggak salah di dalam Al-Quran ditulis Yerusalem atau sampai ke Israel, saya nggak tahu, lupa saya. Saya mohon penjelasan bagaimana mereka yang belum beragama Islam gitu, bagaimana menurut pandangan Islam atau nasib mereka nanti gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya coba merespon dari pertama dari pertanyaan dari Pak Ari terkait dengan lingkungan ya. Bagaimana sebenarnya konteks lingkungan ini membentuk kepribadian manusia? Dalam dunia psikologi itu ada satu perdebatan yang tidak selesai-selesai antara nature dengan nurture, antara bawaan dengan lingkungan. Bahkan kemudian dari situ kemudian lahir 3 grand teori besar dalam dunia psikologi, yaitu di ekstrem yang pertama adalah kenal dengan psikologi psikoanalisa yang diketuai oleh Freud dan the gang gitu ya, yang meyakini bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh nature gitu ya, bawaan. Dan di ekstrem yang lain itu adalah para pandangan dari humanistik yang berpendapat, behavioristik yang berpendapat bahwa manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan. Dan kemudian sering dengan perkembangan zaman lahir yang berada di tengah-tengahnya, yaitu humanistik yang mencoba mengkombinasi keduanya. Tapi walaupun dalam seiringan waktu itu kemudian banyak terjadi perubahan di 2 ekstrem itu. Tapi ini mungkin kalau kita mencoba untuk berbicara mengenai lingkungan yang baik, ini kita coba bacakan Al-A'raf ayat ke-58 ini, surat ke-7 ayat 58. Saya coba bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, di sini yang saya pahami adalah bahwa lingkungan yang baik itu salah satu syarat yang penting untuk kemudian bisa melahirkan satu individu ataupun kepribadian yang baik. Tetapi lingkungan yang baik itu kemudian tidak cukup. Kenapa? Karena manusia ini tadi kita bahas juga di awal bahwa manusia itu memiliki hak prerogatif untuk memilih apakah mengikuti jalan yang benar atau mengikuti jalan yang salah. Tapi lingkungan yang baik itu adalah prasyarat mutlak gitu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan lingkungan yang baik sehingga kemudian kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik. Nah, tapi mungkin kalau konsep spesifiknya seperti apa, itu mungkin saya juga nggak bisa memberikan satu jawaban yang spesifik gitu. Karena memang di situ bermain ranah atau prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih ingat bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW yang mencoba sekuat tenaga untuk meyakinkan paman yang dicintainya Abu Thalib gitu ya, untuk bisa masuk Islam. Tapi yang terjadi adalah di akhir hayat beliau tetap tidak berhasil. Tapi ini yang perlu kita pahami bahwa
apa yang terjadi di sepanjang usia kita gitu ya, dari sejak sampai dengan dewasa, peranan-peranan orang-orang significant person gitu. Significant person itu di situ ada terutama orang tua, kakak ataupun adik. Itu akan menjadi lingkungan utama yang akan sangat menentukan kepribadian kita kelak. Sehingga kemudian menurut salah satu literatur itu, begitu sudah lewat dari usia 17, kepribadian itu menjadi sulit untuk dibentuk. Nah, maka kemudian yang perlu kita pahami bahwa bagaimana sebisa mungkin kita bergabung gitu ya ke lingkungan yang baik. Kita menciptakan lingkungan yang baik di tengah keluarga kita, dan sebisa mungkin kita berupaya untuk konsepnya itu mungkin termaktub dalam Quran surat Al-Asr gitu ya. Jadi bahwa watawassaw bil haq watawassaw bis sabr itu yang akan menjaga kita gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa melahirkan satu lingkungan yang di sana itu saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, yang bisa mengingatkan kita kalau kita keliru itu sehingga kembali lagi. Begitu mungkin tanggapan dari saya. Tapi memang diperlukan pemahaman ataupun analisa lebih lanjut gitu ya. Kenapa kok istri Fir'aun itu bisa menjadi seorang yang solihah gitu ya? Atau nggak usah jauh-jauh, Nabi Muhammad SAW itu yang yatim, yang kemudian piatu, kemudian bisa memiliki kepribadian yang berbeda dari persepsi kita tentang sosok yatim piatu yang mungkin cenderung digambarkan menjadi sosok yang kekurangan 1-2 hal. Itu mungkin bisa menjadi analisa lebih lanjut ya, mungkin tidak cukup dalam kajian hari ini. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaan ibu ya, mungkin jadi memang secara fitrah itu memang seperti itu gitu, bahwa kullu mauludun yuladu ala fitrah. Jadi sebagaimana disampaikan bahwa setiap insan gitu itu sebenarnya terlahir dalam fitrah. Tapi orang tuanya itu yang kemudian akan menjadikan dia sebagai pemeluk agama yang lain. Maka di situ kemudian kita memiliki satu peranan. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gitu. Sebutkan dalam Al-Quran bahwa kita ini adalah umatnya yang terbaik gitu ya, yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dalam ayat yang lain ada lagi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi serulah lingkungan gitu ya, lingkungan kita itu dengan hikmah, dengan budi pekerti yang baik, dengan perilaku-perilaku yang berkesan bagi mereka gitu. Wa mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Tentu apakah dia akan mendapatkan hidayah atau enggak itu prerogatif Allah gitu. Tapi setidaknya kita memenuhi prasyarat itu gitu. Kita sudah memenuhi peranan kita untuk sebisa mungkin menjadi agen-agen kebaikan yang Allah tanamkan di muka bumi. Walau alam sahab itu mungkin tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Allah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Reja atas jawabannya. Semoga jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan Ibu mengenai tentang kaum agama non-Muslim yang dari awal dia sudah jelas bukan berketurunan keluarga yang dari Muslim seperti kita khususnya. Mungkin pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir. Sesi tanya jawab sudah tidak ada lagi. Acara selanjutnya yaitu acara selanjutnya adalah mengenai perkenalan Forkom yang insya Allah akan dipimpin oleh Mas Dimas. Terima kasih Robert. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, yang menjadi pengisi dari pengajian bulanan kita untuk bulan ini adalah Ustadz Reza Fatur Rahman dari Groningen, dan merupakan kebiasaan di IWKZ adalah ketua terpilih Forkom yang baru itu memberikan taujih kepada masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Berlin dan sekitarnya dalam bentuk taujih di pengajian bulanan. Dan alhamdulillah pada beberapa kesempatan yang lalu
di dalam Forum Komunikasi Masyarakat Muslim Indonesia se-Jerman atau Forkom sebagai payung dari komunitas masyarakat Muslim Indonesia yang berada di berbagai macam kota yang ada di Jerman, telah mengadakan restrukturisasi kepengurusan dari kepengurusan Ustadz Amru Rizal Razani dari Hannover ke kepengurusan dari Ustadz Reza Fatur Rahman dari Göttingen. Dan kita juga sudah mengirimkan kontingen yang ikut turut serta dalam Muktamar Forkom 2014 di Hannover beberapa waktu yang lalu, yaitu ada Saudara Karini, Saudara Yulian, Saudara Gading, dan Saudara Rio yang mewakili WKZ dalam Muktamar Forkom kemarin, dan juga dalam konsolidasi Forkom 2014 di Kassel juga sudah diwakili oleh Saudara Karimi dan Saudara Juan. Dan untuk lebih jelas tentang apa itu Forkom, apa saja program-programnya, dan mungkin juga sedikit perkenalan dengan ketua Forkom kita yang baru, dan insya Allah di sini IWKZ juga akan ikut ambil bagian dalam salah satu program Forkom, yaitu kegiatan Malam Budaya Islam Indonesia yang insya Allah akan diadakan pada bulan Oktober atau bulan November 2014. Oleh sebab itu akan saya persilakan kepada Ustadz Reza Fatur Rahman. Terima kasih banyak Mas Dimas selaku Ketua IWKZ. Jadi mungkin saya mencoba untuk berbagi terkait dengan Forkom. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang belum pernah mendengar Forkom. Jadi Forkom itu adalah Forum Komunikasi Masyarakat Muslim Indonesia se-Jerman yang disingkat dengan Forkom. Saat ini mohon doanya sedang dalam proses untuk menjadi eval. Ini rencananya akan dinamakan Forum der Indonesischen Kommunen. Saat ini sudah masuk Amtsgericht, sedang menunggu. Dan ini sejarah Forkom. Jadi Forkom itu kurang lebih sudah berada di Jerman sejak tahun 1994, yang ketika itu diawali oleh beberapa penggiat pengajian kota gitu, yang mencoba untuk membangun satu wadah komunikasi dan kerjasama di antara pengajian kota. Dan pengajian Karlsruhe ketika itu terpilih menjadi koordinator yang pertama. Dan kemudian beberapa bulan setelah itu di Bonn dilangsungkan lagi satu pertemuan yang kemudian menggagas berbagai program dan seterusnya. Nah, 29 Maret yang lalu itu telah terpilih ketua Forkom yang baru yang menggantikan periode kepengurusan dari Ustadz Amru Rizal Razani dari Hannover, yang insya Allah akan digantikan oleh saya. Nah, pengajian kota Forkom itu saat ini tersebar di berbagai kota, dan ini insya Allah masih terus bertambah. Ini belum diupdate lagi. Jadi intinya adalah ini semacam wadah komunikasi antar pengajian kota. Jadi kalau seandainya ada rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke pengajian ke kota-kota lain, misalnya sedang silaturahim ke kota yang lain, itu nanti kita coba fasilitasi untuk bisa bersilaturahim dengan pengurus pengajian kota di kota tersebut. Jadi bahwa pengajian kota seperti di Berlin ini itu sudah berjalan di kota-kota yang lain, meskipun mungkin di beberapa kota belum semaju di IWKZ Berlin. Ini ketua Forkom. Ini yang mungkin bukan saya, soalnya mohon maaf, bukan narsis. Nah, ini program-program Forkom sebagai gambaran. Jadi yang pertama adalah silaturahim darat masyarakat Muslim di Jerman, ini yang disebut dengan salam. Mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan yang pernah menghadiri beberapa waktu yang lalu sekitar bulan Maret 2013 di KJRI Hamburg, kita mengundang Ustadz Joban dari Amerika, dan insya Allah ini kita agendakan lagi untuk bisa kita lakukan lagi insya Allah. Ini gambaran di KJRI Hamburg. Kemudian kita juga mencoba untuk mengadakan satu pekan olahraga insan beriman atau yang disebut dengan Prima. Mungkin di antara rekan-rekan sekalian ada yang pernah ikut Sport Fest di berbagai kota. Tapi hal yang membedakan Prima ini adalah kita memberikan sentuhan Islami. Salah satunya adalah ketika jadwal sholat tiba itu insya Allah akan berkumandang azan gitu. Jadi di sport hall-nya itu berkumandang azan ketika waktu sholat tiba. Insya Allah tahun ini diagendakan untuk dilangsungkan di kota Leipzig. Jadi pengurus pengajian kota Leipzig itu akan mencoba untuk mewujudkan kembali tahun ini. Dan ini di sini gambaran dari Prima. Ini tahun lalu yang menang itu kontingen Berlin. Kontingen dari kami runner up dari kota saya.
Nyaris. Dan kemudian insya Allah akan ada safari Ustadz. Tahun lalu itu kita mengundang Ustadz Amir Faisal Fat, ahli tafsir, dengan istri beliau. Safari Ustadz itu jadi kita mengajak Ustadz untuk keliling kota, berbagai kota di Jerman untuk mengisi berbagai kajian ataupun berbagai sesi pengajian ya, di berbagai kota. Ini mungkin tahun ini berdasarkan masukan akan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Tapi biasanya IBKZ sudah punya Ustadz ya, jadi mungkin akan menjangkau kota-kota yang lain. Kemudian ada SIDIQ, Studi Islam dan Dialog Kemahasiswaan. Ini semacam pelatihan untuk para mahasiswa, para generasi muda untuk bisa mengenal lebih dekat Islam sekaligus bersilaturahim dengan kawan-kawannya di Jerman. Dan ini kemudian, dan ini salah satu program yang berhasil diwujudkan tahun lalu, yaitu program Haji Forkom. Jadi Forkom itu mencoba berkolaborasi dengan satu agen Balcok gitu ya namanya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Dan kita mencoba untuk memfasilitasi bagi masyarakat Muslim Indonesia yang ingin berangkat haji dari Jerman tanpa perlu mengantri seperti di Indonesia. Kemudian kita juga mengelola siswa, zakat, wakaf, infak dan sodako. Ini bekerja sama dengan berbagai lembaga di Indonesia, Rumah Zakat, PKPU, ACT, juga KKK itu di daerah Jawa Tengah. Dan sebagai gambaran juga kita juga mencoba melakukan penggalangan dana untuk berbagai korban bencana alam di seluruh dunia. Dan pada tahun 2013-2014 itu siswa yang terkumpul melalui Forkom itu mencapai 40.884,15 euro. Program lainnya itu adalah workshop wirausaha, insya Allah akan diadakan kembali tahun ini di Braunschweig. Kemudian ini pelatihan pengurusan jenazah, tahun lalu itu di-request oleh salah satu pengajian kota dan digagas di pengajian kota Duisburg ketika itu. Kemudian ada juga tausiah on air, buletin bulanan, dan ini mungkin sebagai penutup kita ada email, ada grup Facebook dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya Forkom itu adalah pengajian kota itu sendiri. Tanpa pengajian kota itu ya Forkom itu nggak ada. Seperti namanya itu adalah forum komunikasi masyarakat Muslim Indonesia Jerman. Artinya Forkom itu bisa berjalan, bisa ada kalau seandainya pengajian kota itu ada dan mensupport kegiatan-kegiatan Forkom. Dan ini mudah-mudahan ke depan dalam satu tahun periode kepengurusan ke depan, insya Allah ada satu keinginan untuk mensinergikan kembali pengajian kota. Salah satunya adalah insya Allah website Forkom sekarang sedang dalam tahap pengembangan. Ini salah satunya insya Allah dimohon bantuan dari Putra Berlin, dari Juan. Insya Allah akan diperbantukan untuk membuat website Forkom, yang diharapkan nanti website Forkom itu bisa jadi pusat informasi kegiatan-kegiatan keislaman yang ada di pengajian kota di seluruh Jerman. Jadi kalau seandainya ada kawan-kawan Bapak Ibu sekalian yang kebetulan sedang berada di kota apa pada hari apa, itu bisa mengetahui pada tanggal sekian itu ada acara apa di kota tersebut. Dan juga mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang baru datang atau mungkin rekan-rekan yang nanti mungkin akan menyebar ke berbagai kota, itu bisa mengetahui siapa saja CP pengajian kota di kota masing-masing sehingga bisa terus aktivitas dengan komunitas pengajian seperti ini. Itu mungkin gambaran singkat dari saya kembalikan kepada Mas Dimas. Terima kasih. Oke, ya baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Reza atas penyampaian pemaparan tentang Forkom, Forum Komunikasi Masyarakat Muslim Indonesia Jerman. Yang insya Allah beliau adalah koordinator terpilih untuk tahun 2014 sampai dengan 2015, dan insya Allah IBKZ, Masjid Al-Falah IBKZ Depok juga akan turut berkontribusi dalam Forkom untuk kepengurusan tahun ini. Dan mewakili moderator, karena kebetulan saya lagi memoderatori sementara, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Reza atas waktu dan kesempatannya dalam untuk bersilaturahim dengan jamaah Masjid Al-Falah pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT makin memperkuat ukhuwah kita, makin
dan dapat mempertemukan kita dalam kesempatan yang lain. Untuk sesi pengajian bulanan insya Allah kita cukupkan sampai sini. Setelah itu nanti dari kami, dari pengurus Masjid Al-Falah IWKZ FO akan ada laporan kegiatan, perkembangan dan juga laporan keuangan yang telah kami himpun selama catur bulan pertama dari tahun 2014 sebagai bentuk transparansi dan juga akuntabilitas dari kepengurusan IWKZ untuk periode kali ini. Baik, terima kasih pada Mas Yusuf Rahman. Insya Allah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali sesi kedua dari pengajian bulanan kali ini, yaitu sesi dari pengurus Masjid Al-Falah IWKZ FO. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya selaku False Sender dari IWKZ FO untuk menyampaikan beberapa hal. Di antaranya adalah mengenai laporan